kita saatnya mendengar pandangan dari pengamat ekonomi kita, Pak Haji Muhammad Sofyan, eh, terkait dengan eh, kondisi yang ada. Kalau kita lihat tadi Pak, paparan dari masing-masing narasumber itu beragam sekali. Artinya ada yang optimis melihat 2021, tapi di satu sisi kita juga tidak boleh mengabaikan kondisi pandemi yang sampai sekarang juga masih belum jelas nih sebetulnya ujungnya, meskipun sudah ada secercah harapan ada vaksin di sana. Kita pengen dengar Pak Haji Sofyan seperti apa pandangannya. Jadi mulai dari kondisi 2020 termasuk juga outlook 2021, karena vaksin dan eh, Undang-Undang Cipta Kerja ini disebut jadi game changer kita di tahun 2021 terhadap kondisi pandemi. Mudah-mudahan ada hal-hal menarik yang bisa kita dapatkan dari pandangan Pak Haji Sofyan. Silakan Pak Haji Sofyan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul, Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Wiji. wabarakatuh. Semua data sudah dibeber, semua aspek sudah dibahas. Saya kebetulan ada 73 slide dan tidak Waduh, memungkinkan dengan jangka waktu 10 menit. ya, Saya akan mencoba mengambil slide yang relevan saja dengan tema-tema penting dan kalimat-kalimat kunci atau keyword daripada diskusi kita hari ini. ya, Ya, tentu ada, saya hanya memaparkan mungkin sekitar 10 slide yang penting saja, dan ini menjadi bahan diskusi kita, karena memang sangat menarik tadi seperti apa yang dikatakan oleh para pembicara sebelumnya, ya Pak Rijal Effendi yang juga mengatakan banyak hal penting di situ, kemudian juga terakhir dari sisi teman-teman dari dunia usaha. Baik, saya kebetulan ada slide share yang juga saya saya share di materi hari ini. Saya mencoba yang relevan saja yang terkait dengan apa yang terjadi di Kaltim lah ya. Di slide yang khusus untuk Kalimantan Timur. Oke, saya memulai dari sini nih di slide 17. Ini di 2021 pertumbuhan ekonomi global dunia ya, baik IMF, OECD, Moody's maupun Fitch itu menjelaskan ada optimisme di 2021 bahwa ekonomi global kondisinya positif. Oke. Nah, kemudian saya coba masuk ke Indonesia. Oke, di Indonesia baik World Bank, ADB, Moody's maupun IMF juga sama memberikan sebuah optimisme bahwa di Indonesia proyeksi pertumbuhan ekonomi juga positif. Oke, ini memang ada beberapa penjelasan dari Menkyu kenapa Indonesia positif, tapi saya lewatkan saja. Saya langsung masuk ke walaupun ya, masih terdengar suara saya ya, masih ya? masih jelas sekali Pak. Oke, walaupun dari sisi ASEAN, negara ASEAN, ekonomi Indonesia itu positif tetapi terendah. Nah, ini juga menjadi catatan di kalangan ASEAN. Indonesia itu terendah. Mengapa Indonesia terendah? Ya, memang berbagai macam kondisi yang sudah terjadi yang dijelaskan oleh Menkyu. Saya mencoba masuk, mengerucut bagaimana dengan situasi ekonomi Provinsi Kaltim. Nah, seperti ini. Jadi dampak permasalahan ekonomi itu baik di Kalimantan Timur itu baik dari sisi produksi, sisi distribusi, sisi konsumsi juga terdampak. Nah, ini indikator-indikator 1 sampai 6 itu adalah dampak shock dari sisi produksi, shock dari sisi distribusi, dan shock dari sisi konsumsi. Lalu ini saya lewatkan, ini data yang juga sudah ada. Nah, ini ya, oke. Saya mencoba fokus nih, berapa hitungan kalkulasi kita. Saat COVID 2020, triwulan 1 masih positif 1,27, triwulan kedua positif 2,39, triwulan ketiga udah negatif minus 4,61. Angka kemiskinan Maret 2020 6,10, tingkat pengangguran terbuka 6,87%, di Agustus 2020 ya, 2020. Nah,
nah ini prediksi Haji Sofyan ini ya di 2021 begitu. Karena kan kalau BPS dia tidak melakukan prediksi, BPS mempetakan, memfoto yang sudah terjadi. Ya. Nah, kalau seorang Haji Sofyan itu memforecasting ya katakanlah dengan model interval seperti yang biasa kami lakukan, itu hanya berada di angka 2,2,5% saja. Dengan angka kemiskinan berada di angka interval 7 sampai 7,5, tingkat pengangguran terbuka antara 7 sampai 8% di 2021. Ekonomi Kaltim tumbuh, tetapi nggak melejit-melejit amat lah, Mas Wiji, seperti Ya. tema kita hari ini begitu ya. Ya. Itu tema yang membuat adrenalin kita naik. Bagus sih, bagus begitu ya. Tapi optimisme berlebihan juga kalau pindah Tanjung Ciruk kitanya yang stres, orang Iya. katakan berharap tinggi benar tapi ternyata tidak amat begitu kan. Oke, jadi prediksi saya positif tapi hanya maksimal berada di antara 2,5, minimal berada di 2. Nah, apa alasan saya? Ada 7 indikator saya menetapkan angka itu. Pertama, Berarti masih di bawah angka pertumbuhan nasional nih. angka pertumbuhan nasional, Bos, Ya. begitu. Oke, apa alasan saya mengambil angka 2 sampai 2,5? Pertumbuhan nasional kan berada di angka 4,5 sampai 5,5, ya. Ya. Nah, itu angka sebelum COVID. Sementara pada saat kita COVID ini kita tidak bisa inflection point seperti semudah membalik telapak tangan, Bos. Ya. Kita tidak tahu 2021 itu apakah COVID ini the end of the world, kan nggak tahu kita. Nah, jadi kalau angka 4,5 sampai 5,5 itu sih itu angka-angka pertumbuhan ekonomi sebelum COVID. Ya. Nah, kalau ini dijadi pekan proksi ya oke-oke sajalah, ada juga baiknya barangkali kan. Tapi saya nggak begitulah. Oke ya. Kemudian itu yang pertama tadi, sampai pada hari ini kita tidak bisa memprediksi 2021 COVID itu the end of the world. Kedua, sampai pada hari ini struktur ekonomi Kaltim itu hanya dilandasi 2 leading sektor migas dan sektor penggalian yang sangat resisten terhadap shock internasional. Ya. Yang kedua, prime mover kita yang diharapkan dari kawasan industri seperti katakanlah Malloy maupun Karyangkau itu belum memberikan efek turunan dalam rangka kita melakukan shift share antara downstream ke mainstream. Kemudian sektor kelapa sawit kita Kalimantan Timur ya sebagai elemen ketiga lah ya dari minyak dan gas bumi dengan batu bara itu ternyata belum mampu juga mendongkrak ekonomi Kaltim. Tapi setidaknya pembangunan B100 Wilmar di Teluk Bontang itu ada sedikit keberanian untuk memulai hilirisasi sawit. Nah, ini bagus nih sebagai entry point kita. Berikutnya akan ada hilirisasi batu bara. Kemudian ada hilirisasi produk-produk CPO lainnya. Oke ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini perspektifnya bagus nih. Di Jepang produk turunan CPO itu telah dijadikan energi pembangkit. Artinya potensi yang nomor 3 tadi untuk ekspor menjadi tinggi. Yang nomor 3. Nah, kemudian ada potensi juga di pandemik ini Eropa sudah membuka keran impor CPO yang kemarin CPO Kaltim itu di blacklist begitu karena adanya kampanye daripada isu lingkungan. Nah, ini yang perlu saya verifikasi juga ini Mas informasi yang saya dapatkan ini Maret 2021 yang akan datang itu LNG Bontang ada potensi itu tidak memiliki kontrak penjualan lagi. Nah, artinya apa? LNG Badak sudah mengalami fase lockout. Hal ini akan berpengaruh terhadap dana perimbangan dari APBN, di mana tahun 2021 yang akan datang APBD Kaltim dipatok 9 triliun itu dari APBD Kaltim ya, dipatok 9 triliun itu masuk di dalamnya dana perimbangan. Kemudian secara perlahan namun pasti beberapa proyek yang berhubungan dengan IKN 2021 berjalan dengan baik. Di PPU bendungan senilai 3 triliun dari APBN sudah dimulai. Jembatan penghubung Balikpapan PPU 2021 itu sudah berfungsi. Nah, ini nanti jadi catatan juga nih Pak. Jembatan penghubung ini. Mumpung masih ada Pak Wali tapi tidak ada ini karena sampai sekarang kita juga nunggu nih akses meskipun jembatannya jadi akses. Ya, betul. Ya, betul. Penghubungnya tidak ada. Ya, jadi makanya tadi saya mengatakan kenapa saya mematok angka 2,25 itu tetap positif.
Ya salah satu faktornya itu adalah ekonomi kita Kalimantan Timur bergerak, Mas. Di 2021, katakanlah jembatan penghubung itu, maka itu bukan hanya menghubungkan antara PPU dengan Balikpapan, Bos. Ya, Trans Itu Kalimantan. menghubungkan wilayah Kalimantan. Ya, Dan itu akan menggeliat begitu ya. ya, Tapi untuk menggeliat di angka 5,5 ya saya pikir enggak lah, karena itu juga prosesnya di 2021. ya, Kalau 5,5, 4,5 di 5,5 kayaknya di 2022 deh, Mas. ya, 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 2022. Oke ya. ya. Nah, Oke. sekarang saya masuk apa yang perlu dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Oke ya. Jadi 3 hal. Optimalisasi mitigasi COVID itu tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya dari gugus COVID Unmul ya, Pak Dr. Nathanael. Kemudian minimalisasi dampak sosial dan minimalisasi dampak ekonomi. Oke, saya lewatkan. Saya mencari mana yang terpenting. Ini ada juga ini yang terpenting, Mas. Ini slide saya ini bagus begitu ya. Saya tuh jadi berpikir begini, kita masih sampai pada hari ini mengedepankan bantuan langsung tunai dalam rangka menjaga sektor konsumsi masyarakat melalui berbagai macam BLT. Betul. Dana desa itu diarahkan ke BLT. Alokasi dana desa dari APBD diarahkan oleh ke BLT. Kemudian pemotongan berbagai macam dana dari OPD sampai 50%, 60% itu diarahkan dari ke BLT juga. Yang saya khawatirkan begini, Mas. Ini kayak pemadam kebakaran ini. Kita kehabisan duit, brandware air itu habis, tapi api tetap membara. Artinya apa? BLT itu dalam jangka pendek, yes. Tapi dalam jangka long term itu tidak saya rekomendasi. Mengapa begitu? Karena APBN akan amblas, APBD juga akan amblas sedemikian rupa, terutama APBD lah, Mas ya. Tetapi ternyata api ini tetap terus membara. Ini yang saya khawatirkan. Nah, oleh sebab itu maka orientasi untuk kita melakukan sipser ke pemberdayaan ekonomi masyarakat itu adalah menjadi titik utama saya. Sayangnya sampai pada hari ini skenario kita tidak ke situ. Skenario kita masih ke BLT begitu ya. Nah, hanya sedikit yang mencoba melakukan sebuah substitusi ke arah pemberdayaan masyarakat. Nah, kita memahamilah betapa sebenarnya dampak sosial ekonomi itu tadi dikatakan pemutusan hubungan kerja sementara maupun dirumahkan, itu efeknya mengakibatkan pengangguran, efek berikutnya meningkatkan kelompok miskin dan hampir miskin, kemudian rendahnya purchasing power parity, efek berikutnya pertumbuhan ekonomi rendah, dan terjadilah peningkatan apa yang disebut dengan patologi sosial. Ya, ada seorang keluarga yang membunuh 3 anak faktor kemiskinan, Mas. Ya kan? Kalau nggak salah di Nusa Tenggara Timur yang sangat menyedihkan kemarin itu. Ini kan patologi sosial yang semestinya tidak perlu terjadi jika pemerintah daerahnya, pemerintah desanya memang betul-betul mampu mendeteksi ada warganya yang memang miskin. Bayangkan 3 hari baru 1 kali makan. Akibatnya apa? Terjadilah sebuah gangguan psikologi. Akibatnya terjadi 3 anak nyawa melayang oleh seorang ibu hanya gara-gara faktor kemiskinan, tidak mampu makan dalam sehari sekali. Ironis, saya berharap ini tidak perlu terjadi di Kalimantan Timur dan memang tidak akan terjadi. Nah, konsep resep terakhir, ini resepnya nih, upaya pemilihan ekonomi Kaltim. Nah, ini ya, jadi ada diagram 1, 2, dan 1, 2, dan 3, mudah-mudahan terbaca oleh teman-teman. Ini antisipasi dan strategi pemulihan ekonomi Kaltim. Nah, di situ di kuadran 1 angkanya 43,12%. Nah, itu bagus. Apa yang dikembangkan itu ada beberapa sektor diantaranya. Ya, sampai kuadran 4, dan ini yang berhubungan dengan mereka. Nah, sektor penggerak ekonomi Kaltim pasca pandemi itu apa nantinya, Mas? Yaitu hanya 3. Sektor investasi, sektor manufaktur, dan sektor pariwisata. Nah, persoalan yang muncul di kita di sini adalah ini instrumen penggerak ekonomi Kaltim di 2021 ini. Ya, memang agak sedikit menjelimet karena memang biasa pekerjaan kami harus menjelimet, Mas. Kalau akademisi itu nggak jelimet itu, saya yakin teman-teman itu pastilah memahami bagaimana angka-angka ini bekerja dengan baik. Di situ ada berbagai macam instrumen. Oke, silakan dibaca. Nah, ini hubungan kausalistik untuk log penguatan ekonomi Kaltim. Apa itu? Ini hubungan kausalitasnya antara pertumbuhan ekonomi, APBD, belanja barang dan jasa. Itu untuk loop pengungkit indikatornya apa? Ada pertumbuhan ekonomi. Strateginya bagaimana ditingkatkan. Dan seterusnya
sampai kepada PAD dan investasi permodalan. Oke, ini kelanjutannya untuk di loop B3 sampai B6. Nah, sekarang bagaimana konsep kita membangun ketahanan ekonomi Kaltim di tengah badai pandemi COVID-19 ini? Oke, saya mencoba membahas tentang 3 pilar Kaltim berdaulat ini, Mas. Dan ini mumpung ada bapak-bapak di berbagai macam eksekutif di Kalimantan Timur. Jadi begini, Kaltim berdaulat itu bisa dikatakan berdaulat dalam arti kata kuat dan mandiri. Kita, satu, pilar pertama bahan pangan itu tidak impor. Kedua, memiliki ketahanan energi yang baik. Ketiga, PAD kuat. Bukan APBD-nya yang kuat, Mas. PAD-nya yang kuat. Betul. Sangat berbeda antara APBD kuat dengan PAD yang kuat. Begitu loh. Di kabupaten kota se-Kalimantan Timur, 10 kabupaten, PAD-nya itu kurang dari 10% dari konfigurasi APBD se-Kalimantan konfigurasi APBD. Artinya apa? APBD-nya memang masih berkutat kepada infus ya, dana bagi hasil. Ya, tergantung daripada dana perimbangan. Diinfus, Mas, oleh APBN. Nah, APBD yang diinfus itu, Mas, itu menunjukkan APBD yang tidak sehat. Nah, PAD yang sehat itu adalah APBD yang sehat adalah PAD yang memiliki kemampuan bagus. Kita di Kalimantan Timur apakah bagus? Bagus. Nomor 3 di Indonesia. Selain daripada DKI Jakarta, Jawa Timur, baru Kalimantan Timur. PAD kita itu sudah menunjang sekitar 45 lebih. Dana perimbangan kita hanya sekitar 55-an lebih begitu. PAD-nya kuat. Nah, 3 pilar inilah yang akan menjadi makna slogan Kaltim hari ini, yaitu Kaltim berdaulat. Oke, kita bahas satu demi satu secara singkat. Bagaimana peningkatan dan ketahanan fiskal Kaltim? Nah, coba kita lihat ini ya. Ini bahasa hukum undang-undang. DBH migas itu sumber daya alam kita terbatas, unrenewable. Bagi hasil pajak, objek pajak sudah terbatas. DAU dan DAK itu tergantung dari pusat. Nah, PAD ini kosong. Apa isinya? Pajak daerah. Pajak daerah itu basis pajak sudah terbatas. Jika dipaksakan akan mahal. Ya. Kemudian retribusi daerah, basis pajak juga terbatas berdasarkan undang-undang yang nggak bisa kita bikin semau-maunya kita menaikkan retribusi begitu. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah ini masih berpeluang diperluas. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah. Nah ini Mas di IKN 2024 yang akan datang wilayah permainannya itu adalah yang di sini hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah. Coba kita lihat, tadi dijelaskan oleh teman-teman Reza Fadilah, ya kan? Jadi, ini tadi, di mana sih sebenarnya peluang besar bisnis IKN Kalimantan Timur? Kan begini ya, rekan-rekan yang saya hormati, yang namanya government to government itu tidak mungkin untuk melakukan bisnis. Ya. Tidak ada sejarah di Indonesia G2G itu untuk melakukan bisnis. Yang melakukan bisnis itu adalah B2B. Business to business. Negara memiliki BUMN, Kalimantan Timur memiliki Perusda. Nah, sekarang gimana wilayah Perusda atau BUMN itu bergerak? Ini ring 3 dan ring 4. Ada penyediaan barang, ada jasa, kemudian ada penyediaan barang dan jasa. Wilayahnya di ring 3 dan ring 4 ini tempat bermainnya Perusda dan BUMN. Pertanyaan kita adalah, sampai seberapa jauh kita Kalimantan Timur siap untuk bertarung memasuki wilayah 3 dan 4 ini. Kalau kita spot demi spot, kabupaten demi kabupaten nggak bakalan bisa. Kita nggak bakalan bisa competitiveness bertarung dengan BUMN yang akan berada di ring 3 dan ring 4. Nggak bakalan bisa kita. Mengapa? Pertama, duit kita juga nggak ada, koordinasi kita juga lemah, kemudian kita berharap dengan BUMD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur atau BUMD yang berada di kabupaten kota itu perasaan saya jauh panggang dari api. Karena yang terlihat itu bukan sukses story, tetapi yang terlihat itu adalah persoalan hukum, ya kan? Di media saya rindu dengan BUMD kita yang memberikan sukses story begitu ya. Seperti katakanlah Bank Kaltim ya kan Bank Kaltim begitu ya. Nah, mengulang sukses story Bank Kaltim yaitu perlu kita melakukan pembentukan Perusda Kaltim Enterprise. Kenapa? Ini bergerak di ring 3 dan ring 4. Kenapa ini perlu diinisiasi? Karena memang begini nih. Ini pemegang saham penyertaan modalnya seluruh kabupaten kota, Mas. Nah, dibentuklah yang namanya Perusda Kaltim Enterprise ini di bawah koordinasi Provinsi Kaltim. Kenapa di bawah Provinsi Kaltim tidak kabupaten kota saja?
karena memang membutuhkan biaya yang besar dan memang pertarungan di IKN itu rasanya kecil kemungkinan kalau itu perusda di PPU atau perusda yang berada di Kutai Kartanegara. Nggak bakalan bisa bertarung kepada wilayah yang begini keras. Tetapi kalau ini diambil oleh Provinsi Kalimantan Timur akan bagus. Ada 9 sektor yang bisa kita lakukan di situ. Ada properti, kemudian ada berbagai macam begitu. Nah, tentu kita melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak. Nah, sukses story ini perlu kita lakukan. Kalau kita memiliki sukses story dengan Bangka Tim di sektor moneter, kenapa kita tidak bisa melakukan sukses story di sektor barang dan jasa? Momentumnya di mana? Di IKN, di ring 3 dan ring 4 itu. Nah, kemudian resep yang kedua, menjadikan agriculture demand led industrialization atau ADLI sebagai pilihan yang saya katakan tadi, jangan impor. Kaltim berdaulat, dapat dikatakan berdaulat jika saja kita tidak impor pangan. Apa yang terjadi dengan kita yang sekarang? Kita semua impor, Mas. Khususnya dari Sulawesi, beras diimpor dari Sulawesi, bawang dari Sulawesi, kemudian berbagai komoditi yang lain diimpor dari Pulau Jawa. Apakah itu terjadi? Fakta terjadi. Artinya apa? Ketahanan pangan kita di Kalimantan Timur itu lemah. Kalau terjadi sesuatu di Sulawesi, terjadi sesuatu di Pulau Jawa, ada potensi kita kelaparan Kalimantan Timur. Itu kan? Nah, jadi menjadikan ADLI itu sebagai pilihan strategi untuk ketahanan pangan Kaltim. Nah, ini perbedaannya dengan ELI. Oke, nah sekarang bagaimana dengan ketahanan fiskal dan keterkaitannya dengan Omnibus Law? Nah, ini seru nih. Kemarin kan ada kita dengar bahwa penerbitan IUP dan sejenisnya ke pemerintah pusat yang tadinya di kabupaten kota, kemudian diambil alih oleh provinsi, kemudian diambil oleh pemerintah pusat. Memang tadi dikatakan ada indikasi itu pengkebirian Undang-Undang Otonomi Daerah. Cuman kita perlu juga perlu juga memikirkan kenapa sih alasan daripada pemerintah mengambil alih perizinan itu. Sejak 2017 sampai sekarang ini ada 107 lobang tambang yang menganga dengan mengambil anak, dengan meninggalkan anak 30 orang meninggal dunia. Luasan 322 hektar itu menjadi luasan daripada lobang 103 hektar itu. Dan itu terjadi sejak 2017. Berarti sudah 3 tahun yang itu berada di kabupaten, berada di proses perizinan kabupaten pada saat itu. Izinnya. Nah, oleh sebab itulah maka pada saat di take over oleh Provinsi Kalimantan Timur juga kondisi itu masih terjadi. Jadi akhirnya kita menyadari secara psikologi kenapa pemerintah pusat men-take over perizinan ini di pemerintah pusat. Ya kita harus bercermin, jangan-jangan kita daerah gagal. Apa kegagalan itu? 107 lubang menganga. Kemudian ada 30 anak yang meninggal dunia. Ada 322 hektar luasan daripada kehancuran efek daripada itu semua. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami. Nah, sekarang gimana nih konsekuensinya Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur? Apa aja gawiannya? Ya kan, Mas Wiji, masih mendengar saya? Masih, Pak. Oke. Nah, ini usulan saya ya. Ini sekedar usulan. Itu Dinas Pertambangan dan Energi itu diganti nomenklaturnya menjadi Dinas Industri Hilir Sumber Daya Alam dan Energi Baru Terbarukan Provinsi Kaltim. Tugasnya mengurusi nilai tambah, bukan mengurusi perizinan. Ya. Dan ini bisa terjadi se-Indonesia. Ya, tinggal diganti provinsinya. Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, begitu kan? Jadi se-Indonesia itu mengurusi nilai tambah. Ya, karena nilai tambah ya tahulah kita ini potensi nilai tambah semua sangat luar biasa. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan bagaimana dengan konsekuensi lingkungan yang berpotensi hancur akibat banyak potensi perizinan yang mungkin diterbitkan pemerintah pusat, efek daripada Omnibus Law. Antisipasinya gampang, terbitkan perda yang mengatur potensi kehancuran tersebut sehingga Pemda tetap memiliki kewenangan untuk menolak apabila ada perusahaan yang berpotensi untuk rusaknya lingkungan mana yang bisa ditambang dan mana yang tidak. Nah, ada pertanyaan lain lagi yang muncul. Bagaimana dengan potensi dana bagi hasil DBH royalti batubara
yang pada tahun 2020 ini tercatat 2,3 triliun dan landred 8 miliar. Nilai ini sudah termasuk IUP dan PKP 2B. Apakah dengan kewenangan ini DBH royalti tersebut akan hilang? Jawabannya sama sekali tidak. Sekali lagi saya tekankan, sama sekali tidak. Tidak ada hubungan antara perizinan dengan DBH royalti batubara. DBH SDA mengacu pada lokus, tidak mengacu kepada siapa yang menerbitkan perizinan. Nah ini supaya jangan simpang siur, bos. Karena di media sosial kan simpang siur nih. Oh begitu perizinan ditarik pemerintah pusat, ini duit 2,3 triliun akan loss income. Tidak seperti itu. Kita berbicara tentang lokus. Yang masalahnya yang perlu dikejar Kaltim itu adalah mengejar penerimaan penjualan hasil tambang yang berasal dari Kaltim yang saat ini semua masuk ke kas negara. Mengapa begitu? Ini coba lihat. Transfer DBH itu PNBP, iuran tetap, iuran royalti. Nah, ini penyaluran DBH yang di bawah ini tidak. Karena itu masuk ke kas negara. Ini contohnya ya, perhitungan DBH Minerga, ini saya lewatkan saja. Nah, coba lihat. Yang didaerahkan itu hanya 1 dan 2 ini saja nih. Pendapatan iuran tetap dengan pendapatan royalti. Yang ini tidak ini. Yang kode akun 423113 ini tidak didaerahkan. Tetapi dia kewajiban bagi pemegang PKP 2B. Yang kelas beratnya itu di sini, Mas. Kalau ini kelas terbang layang, ini kelas ringan. Kalau ibarat tinju ini kelas ringan terbang layang, ini kelas berat. Nah, ini yang tidak didaerahkan. Nah, persoalannya ini bagi Kaltim ini bukan persoalan perizinannya itu, Mas Wiji. Ya. Persoalan besar Kaltim itu adalah royalti batubara itu turun jadi 0%. Perusahaan tambang happy. Ya. Jadi isu sentralnya bukan masalah perizinan yang ditarik ke pemerintah pusat, tapi royalti batubara yang jadi 0%. Maka 2021 yang akan datang 2,3 triliun penerimaan Kaltim tersebut bisa saja 0 rupiah. Itu titik pangkal persoalannya. Nah, jadi apa kata APBI-nya itu Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia? Ya, kebijakan ini yang termuat dalam pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja, royalti 0 rupiah ini happy, positif. Positif bagi mereka begitu kan. Tetapi APBD Kaltim negatif. Sementara kehancuran lingkungan ditanggung oleh warga Kaltim. Caranya bagaimana? Terbitkan perda yang memang sampai pada hari ini juga perda itu belum ada. Nah, mudah-mudahan teman yang ada di Dewan, yang ada mendengar live streaming kita hari ini, agar bisa menyiapkan perda yang mengatur untuk mengantisipasi pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja ini, begitu. Nah, ini alasan pemerintah kenapa royalti batubara itu 0%, ya karena dia akan merubah jenis dan tarif royalti tambang. Oke. Nah, jadi terakhir saran saya yang khusus Kaltim nih, khusus bagi Kaltim untuk penguatan fiskal dan ketahanan pangan. Untuk menuju Kaltim berdaulat, maka Pemprov Kaltim perlu berubah orientasi ketergantungan dengan dana transfer menjadi kekuatan PAD. Ini bagus sudah dilaksanakan melalui pembentukan Perusda Kaltim Enterprise dan ketahanan pangan berbasis adli dalam rangka momentum IKN. Nah, kira-kira begitu saja. Baik. Mas Wiji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, singkat dari 73 slide ya. Jadi disingkat Pak Haji Sofyan. Baik, terima kasih Pak. Cukup memberikan gambaran bagi kita.